Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, dalam 10-15 menit ke depan, saya Santika Trislustia akan menemani teman-teman dalam BOS atau Biology on Sharing Session. Nah, di BOS ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang expert atau berpengalaman di bidangnya dengan materi yang mungkin cukup relevan buat teman-teman semua. Nah, pada episode pertama ini kita akan mengangkat tema Be Brave to Improve, Be Brave to Contribute. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang ahli mungkin ya, ahli atau expert di bidang pendidikan. Nah, daripada berlama-lama, langsung aja kita sapa. Hai Kak Ayu. Halo Santika. Gimana nih kabar Kak Ayu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang Kak Ayu tuh kesibukannya apa sih? Kalau kesibukan ya kuliah, selain kuliah ikut organisasi juga, jadi pembina di Berena Al-Huria IPB. Terus ya ikut kegiatan sosial juga, beberapa di relawan seperti Dompet Duapa, Rumah Mas Salman. Terus ya sibuk penelitian juga, udah mulai penelitian. Wah, nah itu mungkin secara singkatnya ya dari Kak Ayu. Mungkin Kak Ayu bisa nih langsung aja kasih tahu ke teman-teman biodata Kak Ayu secara menyeluruh. Silakan Kak Ayu. Halo teman-teman, saya Rahayun Zakiah, mahasiswa biologi semester 6. Asal saya dari Tasikmalaya. Oke, nah tadi kan kita udah tahu ya kalau Kak Ayu ini bergerak di bidang pendidikan. Nah, kira-kira sejak kapan sih Kakak tuh berkutat di bidang pendidikan atau kira-kira awal mulai itu seperti apa Kak Ayu ini bisa masuk ke bidang pendidikan? Oke, saya itu terjun ke dunia pendidikan itu ketika SMA. Jadi ketika SMA saya sambil tinggal di pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren itu ada program bahasa Arab. Ketika itu saya dan teman-teman kelas saya itu ditugaskan oleh guru saya untuk mengabdi gitu, untuk menjadi musyrif atau pembimbing bahasa Arab untuk adik-adik kelas. Nah, saya kebetulan itu ngajar kelas 7 SMP. Di sana saya itu mendapatkan banyak ilmu gitu terkait bagaimana mengajar adik-adik gitu ya dengan metode yang efektif gitu. Nah, dari sana saya juga merasa senang gitu, merasa punya kesan yang menyenangkan gitu dalam mengajar itu. Sehingga ya itulah yang membuat saya tertarik untuk terus terjun di dunia pendidikan. Oke, berarti berawal dari disuruh ya sama Ya, gurunya. awalnya tuntutan. Oke, awal tuntutan, tapi lama-lamaan jadi suka gitu ya, menimbulkan rasa suka. Nah, tadi tuh kan kita udah nanya awal mulanya, kira-kira apa sih alasan khusus Kak Ayu? Tadi kan udah dari disuruh terus jadi suka, terus kenapa bisa lanjut terus? Alasan khususnya itu seperti apa sih Kak? Ilmu yang bermanfaat itu kan sebagai investasi kita, kehidupan kita yang sebenarnya gitu. Jadi saya meyakini, sebagai seorang muslim, saya meyakini bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan terus mengalir pahalanya. Kita akan terus menebar kebaikan gitu. Walaupun jasa kita setelah tiada gitu, kita akan tetap dikenang oleh orang-orang. Oke, baik. Itu juga aku mungkin agak setuju ya, karena kan ada 3 hal yang mungkin tidak akan terputus ya ketika kita meninggal gitu. Amal, kemudian doa dari anak-anak yang soleh dan soleha, dan ilmu yang bermanfaat. Nah itu. Nah tadi kan udah kasih tahu ya tema dari podcast kita kali ini adalah Be Brave to Improve, Be Brave to Contribute. Nah kira-kira menurut Kak Ayu sendiri, bagaimana mengajar ini menjadi bentuk kontribusi dari mahasiswa? Oke, kontribusi itu kan wujud kecintaan kita kepada lingkungan sekitar kita. Mahasiswa itu punya peran sebagai agen perubahan terhadap masalah sosial yang di lingkungan sekitar gitu. Nah, kita nggak hanya mencari atau punya tujuan dapat IPK 4 saja gitu, tapi kan kita juga punya hak untuk kewajiban untuk memberikan ilmu yang kita telah dapatkan gitu. Itu dirasakan oleh lingkungan sekitar kita gitu. Itu ada hak-hak mereka yang harus kita penuhi. Oke, berarti itu sebagai bentuk kewajiban kita ya sebagai mungkin manusia yang berpendidikan dan sebagai agen perubahan juga gitu. Baik, nah kita kan berkontribusi ya ke masyarakat. Nah pasti kan nggak mungkin asal ya kalau berkontribusi itu harus ada ilmu-ilmunya atau hal-hal yang harus dimiliki. Nah kira-kira apa aja sih hal-hal penting yang harus dimiliki oleh seorang pengajar menurut Kak Ayu?
Pengajar itu harus mengajar dengan rasa cinta, dengan rasa tulus, karena sesuatu yang disampaikan lewat hati itu akan sampai juga pada hati. Nah, selain itu, kita juga sebagai pengajar harus memahami karakter dari siswa supaya kita bisa dapat nih cara efektif yang bisa digunakan untuk anak tersebut dalam mengajari anak tersebut. Oke, berarti dari pertama kita harus tulus ya teman-teman, tulus, dan kita harus mengerti ya caranya bagaimana kita mengajar gitu. Oke, baik. Nah, seperti yang kakak ketahui nih, kan pemerintah ini sudah menyediakan wadah yang tepat nih bagi teman-teman yang ingin mengajar, yaitu kampus mengajar. Kira-kira tanggapan kakak sendiri mengenai kampus mengajar itu seperti apa sih? Program kampus mengajar ini bisa menjadi wadah bagi kita sebagai mahasiswa yang senang di dunia pendidikan untuk mengaktualisasikan potensi dan kemampuan kita. Selain itu, kita juga bisa melihat permasalahan di sekolah-sekolah gitu, permasalahan pendidikan di negara kita. Dan masyarakat juga bisa merasakan kontribusi mahasiswa gitu. Selain itu, ya kita bisa mewujudkan pendidikan yang lebih baik di negara kita. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Kak Ayu sendiri ini mengikuti nggak sih program kampus mengajar di pemerintah? Ya, saya ikut kampus mengajar angkatan 1. Wah, keren nih. Kak Ayu adalah angkatan pertama kampus mengajar. Nah, kira-kira ada nggak sih tips and trick khusus buat teman-teman yang mungkin kepo gimana sih caranya menjadi pengajar di kampus mengajar? Oke, mungkin masing-masing orang itu punya tips and trick yang berbeda ya. Kalau dari aku, ya yang pertama kita luruskan niat dulu, tulus untuk ikut serta dalam memajukan pendidikan di negara kita. Yang kedua, siapkan berkas-berkas yang memang disyaratkan oleh kampus mengajar. Itu mungkin sedikit berbeda dengan kampus mengajar angkatan 1. Yang ketiga, konsul dulu kepada dosen pembimbing akademik kita. Yang keempat, kita juga bisa tanya-tanya nih kepada angkatan sebelumnya gitu, bagaimana sih mengajar sambil kuliah juga, kan itu semester 4 atau semester 6 kan yang ikut kampus mengajar itu. Jadi kita juga harus punya punya pengalaman dari orang-orang yang udah berpengalaman di kampus mengajar itu. Nah, yang terakhir mungkin kita langitkan doa dan serahkan aja, kalau memang rezekinya ya insya Allah akan keterima. Oke, baik. Jadi kalau bisa aku rangkum ya, tips and trick yang Kak Ayu sampein itu adalah yang pertama adalah niat yang tulus dulu ya, karena nggak mungkin nih kita ngajar tapi niat kita buruk kan nggak enak juga ya. Yang pertama tuh niat, yang kedua adalah siapin berkas, yang pasti siapin berkas dan dilihat dulu nih syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga adalah konsul ke dosen pembimbing akademik. Jangan sampai kita mengajar tapi kita malah lupa gitu sama pendidikan kita sendiri ya. Terus yang keempat adalah kita konsultasi lah dengan orang-orang yang mungkin expert di bidang pendidikan seperti itu. Dan yang terakhir adalah doa. Jangan lupa doa teman-teman. Oke, kita bisa lanjut langsung aja. Nah, tadi kan kakak mengikuti di kampus mengajar. Nah, kira-kira apa sih pengalaman atau benefit yang kakak dapetin selama mengikuti program kampus mengajar? Pengalaman yang paling berkesan bagi aku ketika mengikuti kampus mengajar itu, yaitu ketika mengetahui perjuangan anak-anak siswa-siswa SD di SDN Jaya Mukti, Cika Thomas, tepatnya di Tasikmalaya, itu berjuang berangkat ke sekolah sekitar 2-3 jam dari rumahnya. Ya itu tuh jadi tamparan juga buat kita gitu. Kita tuh udah dapat akses pendidikan yang mudah tapi malah malas-malasan mereka gitu ya, yang akses pendidikannya kesulitan tapi tetap punya semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Oke, jadi itu pengalaman ya, pengalaman yang berkesan menurut Kak Ayu karena melihat adik-adik SD gitu ya harus ke sekolah 2 jam jalan kaki karena mungkin susah ya untuk mengakses sekolahannya gitu. Wah, keren-keren banget. Nah, pasti kan setiap kita melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan sesuatu itu kan pasti ada kendala yang dihadapi. Nah, kira-kira apa sih kendala yang Kak Ayu hadapi dalam mengikuti program kampus mengajar dan penyelesaian itu seperti apa? Kendala yang saya hadapi saat itu yaitu saya ditempatkan di SD yang bukan menjadi pilihan saya gitu pas awal mendaftar.
Karena yang saya pilih awalnya itu adalah SD di sekitar lingkungan saya, dan ternyata saya ditempatkan di SD yang memang jauh gitu jaraknya dari rumah saya, sekitar 2-3 jam. Selain itu jalan ke sana juga cukup sulit, ya jalannya itu bebatuan gitu, terus juga menelusuri bukit gitu karena benar-benar terpencil gitu di SD-nya tuh. Dan juga jembatan di sana kan runtuh ya, roboh. Sehingga ada jalan di atas sungai gitu yang harus kita lewati, dan ketika musim hujan itu pasti sungainya akan meluap. Jadi pengajar termasuk saya itu tidak bisa mengajar ke SDN Jaya Mukti. Itu sih kendala yang saya hadapi saat itu. Nah, tadi kan kakak tuh udah melewati perjuangan yang cukup cukup sulit mungkin ya bagi teman-teman semuanya. Pertama, kakak tidak mendapatkan sekolah yang kakak inginkan, kemudian ternyata akses untuk ke sekolahnya itu juga cukup sulit ya, karena harus lewati gunung, lewati lembah gitu kan, dan mau runtuh jembatannya, dan ketika hujan pengajar tidak bisa mengajar seperti itu. Nah, kira-kira apa sih improvement atau peningkatan diri yang kakak dapetin setelah kakak menekuni nih bidang ini, atau setelah mengikuti program kampus mengajar? Tentunya kepekaan sosial kita itu jadi lebih meningkat, kita lebih sadar gitu terhadap permasalahan pendidikan di negara kita. Ternyata masih banyak gitu sarana prasarana yang memang belum terpenuhi gitu untuk memudahkan berjalannya pendidikan dan pengajaran gitu. Di sana saya jadi punya tekad gitu untuk bisa terjun ke desa-desa, ke daerah-daerah terpencil untuk mengetahui gitu dan bisa memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Oke, berarti kita jadi lebih peka ya terhadap lingkungan sekitar, apalagi mungkin akses pendidikan di Indonesia juga belum rata ya, Kak. Nah, itu mungkin improvement yang kakak paling dapetin ya, kepekaan sosialnya. Oke. Mungkin ini aku akan tanya secara menyeluruh gitu. Suka duka kakak dalam mengajar tuh apa sih gitu? Apakah anak-anaknya bandel kah atau gimana? Ya, sebenarnya ya kalau ditanya rasa dukanya itu sejauh ini tidak ada gitu, karena ketika kita melakukannya dengan tulus, ketika kita melakukannya dengan senang hati, ya kesulitan apapun itu akan terasa senang aja gitu dijalaninya. Adapun kebahagiaan seorang pengajar gitu ya tentunya ketika melihat seorang yang kita didik itu bisa berubah menjadi lebih baik gitu, ke arah yang lebih baik. Oke, berarti nggak ada dukanya ya kalau dari Kak Ayu sendiri. Berarti kakak tuh menjalani ini semua dengan rasa sukacita ya, dengan rasa senang. Nah, tadi kan kakak udah ngasih tahu ya suka duka kakak dalam mengajar. Ternyata Kak Ayu ini tidak memiliki duka saat mengajar, karena Kak Ayu juga mungkin niat awal dari mengajar ini kan baik ya mungkin, dan jadinya dijalani dengan rasa sukacita dan senang gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih kata-kata motivasi atau ajakan untuk teman-teman semua yang mungkin ingin ikut berkontribusi langsung ke dunia pendidikan ini? Silakan, Kak. Jangan berhenti untuk berkontribusi, untuk berbagi dimanapun kalian berada, karena dengan berkontribusi, karena dengan banyak memberikan kontribusi, banyak berbagi, kita akan mendapatkan banyak kemudahan pula dalam kehidupan ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Ayu yang telah menjadi narasumber kita pada episode 1 ini. Jangan lupa untuk terus berkontribusi, karena tadi kata Kak Ayu, kalau kita banyak kontribusi, kita akan mendapatkan manfaat dalam hidup ini. Oke, mungkin sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa terus pantengin Bos di episode-episode selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, Kak. Oke.